guys, bertemu lagi dengan saya Taufan di Global Study Channel. Oke, hari ini saya akan mereview Redmi Note 10 Pro yang tipe RAM 8 internal 128GB. Oke, tipe ini harganya adalah sekitar Rp3.900.000, tapi harga ini bisa berbeda-beda tergantung wilayah ya teman-teman. Nah, ini adalah Redmi Note 10 Pro warna biru ya. Jadi kemarin sudah saya unboxing ya. Sekarang ini saya akan mereview Redmi Note 10 Pro ya, lebih jelasnya lagi, lebih lengkapnya lagi teman-teman. Jadi untuk previewnya sendiri di bagian bawah ini ada mic ya. Kemudian ini sudah menggunakan Type C dan speakernya itu sudah dual speaker. Jadi di bawah ada ya, di atas ada ya, atau yang biasa orang bilang adalah stereo. Jadi di sini keluar suara, di bawah juga keluar suaranya guys ya. Dan seperti biasanya di sebelah kanan ini adalah fingerprint. Jadi fingerprintnya juga lumayan, menurut saya lumayan kenceng ya. Nah seperti ini ya guys. Nah selain fingerprint di sini juga ada face unlock ya. Jadi untuk face unlocknya sendiri teman-teman juga menurut saya lumayan. Jadi nah seperti ini ya, ini langsung nyala. Jadi ini saya menggunakan face unlock. Jadi misalkan teman-teman ini dikunci ya, kemudian ini ada gambar wajah di atas ini. Kalau kita dekatkan ke saya ya, ke muka, nah dia langsung terbuka. Nah seperti ini. Oke ya, itu dia sistem keamanannya sudah menggunakan sensor sidik jari, face unlock ya. Cuman di sini kelemahannya dia nggak pakai iris scanner ya, dan juga dia tidak nempel di sini. Lebih keren sih kalau yang sensor sidik jarinya nempel di layar ya, maunya sih. Tapi di sini nggak ya, dia seperti biasa, seperti Redmi Note 9 Pro dan 8 Pro juga 10 ya, Redmi Note 8 ya. Yang kebanyakan ada di sebelah kanan ini guys. Dan ini adalah volume, ya, volumenya di sini. Kemudian ini ya volume atas, ini volume bawah, dan untuk yang di sebelah kiri slot SIM card. Nah seperti ini guys. Nah untuk Xiaomi sendiri tetap ya, dia menggunakan lubang jack 3,5 mili. Kemudian di sini ada infrarednya ya. Juga di sini sudah disematkan NFC ya buat kita kalau bayar e-tol dan juga kartu elektronik. Jadi untuk kamera utama sendiri dia menggunakan 108 megapiksel. Jadi sementara para pesaingnya masih berkutat di antara resolusi 64, kemudian 9 Pro kemarin masih 64 megapiksel ya. Ada yang 48, dan ini satu-satunya handphone Xiaomi yang harganya cuma 3 jutaan yang sudah mengadopsi kamera berkekuatan 108 megapiksel ultra ya. Ya walaupun di sini beda dengan Mi Note 10 Pro, meski sama-sama berkekuatan 108 megapiksel, Redmi Note 10 Pro ini menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2 yang ukurannya memang lebih kecil dari ISOCELL HMX yang digunakan Mi Note 10 Pro ya. Meski demikian, ukuran sensor yang diusung Redmi Note 10 Pro ini masih lebih gede dibanding rata-rata smartphone di kelasnya yang harga 3 jutaan ya. Jadi untuk review kamera nanti akan saya ulas di bawah ini ya secara detail. Jadi teman-teman tetap simak aja video saya. Jadi kalau ngomongin spesifik kamera di atas kertas, Xiaomi Note 10 Pro ini bisa dikatakan paling mentereng untuk smartphone dengan harga ya tadi yang saya bilang 4-3 jutaan ya. Dan lebih meningkat dari yang saya bahas kemarin yaitu Redmi Note 9 Pro. Dan hal yang menarik pada review kamera Xiaomi Redmi Note 10 Pro ini adalah sensor kamera utama yang digunakan ini beda dengan Mi Note 10 Pro, yaitu Samsung ISOCELL HM2 alias ISOCELL Plus S5KMH2. Jadi sensor ini ukurannya 1/1.52 inci ya, atau lebih kecil dari ISOCELL HMX yang ukurannya 1/1.33 ya. Meski ukurannya lebih kecil, ISOCELL HM2 yang digunakan oleh Redmi Note 10 Pro ini dipakai dengan teknologi baru yang disebut dengan NanoCell. Teknologi ini menggabungkan 9 buah piksel menjadi sebuah piksel besar untuk menghasilkan foto yang lebih berkualitas dan andal saat kondisi low light. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau kondisinya low light ya. Untuk hasilnya ini benar-benar mantap sekali. Nah, berkat teknologi tersebut, Redmi Note 10 Pro secara default menyimpan gambar dengan resolusi 12 megapiksel bandingkan dengan kamera Mi Note 10 Pro yang menggunakan teknologi tetracell yang secara default menyimpan foto dengan resolusi 27 ya. Jadi kalau dari Mi Note ya 27 ya. Jadi seperempatnya ya, separuhnya ya teman-teman. Untuk kamera utama Redmi Note 10 Pro ini disandingkan dengan lensa 25 mm dengan aperture f/1.9, kemudian fitur face detection autofocus, sudah ada EA, dan nggak lupa ada LED flash. Sayangnya sih nggak
sekalian dikasih OIS ya biar makin mantap. Sedangkan kamera kedua pada review kamera Redmi Note 10 Pro ini berkekuatan 8 megapiksel dengan sensor Sony IMX355 1/4 inci. Didukung lensa ultra wide. Lensa ultra wide-nya 13 mm, aperturnya f/2.2 yang mampu menghasilkan foto ultra wide dengan FOV 119 derajat. Oke teman-teman, sedangkan kamera ketiga yang satunya lagi berkekuatan 5 megapiksel. Terakhir kamera berkekuatan 2 megapiksel dengan lensa f2/4. Berfungsi sebagai ya kamera deep sensor. Oke, buat teman-teman ya, kita akan langsung saja sebelum ke kamera. Ya. Di sini saya sudah menginstal CPU Z, jadi teman-teman bisa tahu ya. Jadi dia sini menggunakan chipset apa, GPU apa ya. Jadi sini sudah saya install CPU Z ya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu di sini ya. Untuk modelnya ini sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 732G ya. Kemudian core-nya itu 8 inti ya. Arsitekturnya Keiro 470 Revision R13 PT4, prosesnya adalah 8 nm ya. Clock speednya ini bisa sampai 2.30 GHz ya. GPU vendornya ya Qualcomm, GPU rendernya Adreno ya, Adreno 618, dan GPU load 0% scaling government schedule. Nah, jadi kemudian kita langsung ke device-nya sendiri. Modelnya M2101K6G ya. Kemudian manufakturnya dari Xiaomi, brandnya Xiaomi, portnya Sweet, hardware Qualcomm ya. Ukuran layarnya adalah 6,67 inci, screen resolusinya 1080 x 2400 pixel. Untuk screen density-nya 394 dpi. Kemudian total RAM-nya 7569, atau yang saya pakai ini adalah RAM 8 GB ya. Kemudian untuk internalnya ini 128 GB ya. Ini kemarin saya beli dengan harga Rp3.900.000. Untuk kita cek dengan performa gaming ya. Jadi kalau untuk gaming standar seperti ini bisa full semua dan ringan banget ya. Kalau untuk game-game ringan seperti Mobile Legends, Free Fire ya. Kalau untuk Mobile Legends sendiri dia bisa sampai mentok kanan rata kanan, dan untuk suhunya ini ya paling naik sedikit ya. Jadi memang kalau untuk Redmi Note 9 Pro, 10 Pro kemarin saya coba 9 Pro juga masih ada anget-angetnya di bagian sini ya teman-teman. Tapi nggak masalah sih, nggak sampai panas banget ya. Jadi paling naiknya sekitar 43 derajat Celcius ya untuk kepanasannya ya. Nah seperti ini teman-teman bisa cek ya seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini di settingan ini kita fitur ultra, kita nyalakan fitur ultra seperti ini ya, bisa rata kanan, dan di sini ya sangat enak sekali karena ini menggunakan layar AMOLED dan juga untuk screen rate-nya 120 Hz ya. Jadi ini lebih ringan, lebih enteng ya saat digerakkan seperti ini ya, perputaran lebih lembut, dan juga untuk gambarnya ya itu sangat bagus sekali karena di sini sudah menggunakan layar AMOLED ya. Jadi teman-teman kalau untuk layar AMOLED ini dia kontrasnya itu lebih bagus daripada layar IPS. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan IPS untuk ketahanan baterainya ini bagus ya, karena ini saya sudah main kurang lebih setengah jam dan dia hanya berkurang sekitar 4-5% ini. Jadi menurut saya lumayan menghemat baterai ya teman-teman. Oke ya, untuk permainan seperti ini nggak masalah ya. Kalau teman-teman lebih ke permainan yang lebih berat lagi seperti Genshin Impact, dia memang nggak bisa full ya. Saya udah pernah nyoba, dia nggak bisa full untuk rata-rata layarnya. Cuman untuk dia nge-lag atau enggaknya sih enggak juga ya. Jadi masih lancar, masih bagus, masih bisa dipakai dengan enak ya kalau untuk permainan. Jadi di sini juga masih sama seperti yang lainnya, ini ada game boosternya di sini. Jadi ada fitur game booster, terus kemudian kalau teman-teman pas ada ngegame ada WA masuk ya, ini masih bisa kita balas di sini. Ada juga Facebook ya, dan juga masih bisa ada browsingnya di sini.
Oke ya, tadi udah saya pakai kurang lebih setengah jam dan kita akan cek untuk suhunya. Nah, jadi untuk sementara ini sih nggak naik-naik banget ya. Jadi masih kalau yang Mobile Legends ini masih ringan ya, masih game-game ringan. Jadi di sini suhunya juga nggak mengalami kenaikan ya guys, masih sama seperti sebelum saya main tadi ya. Jadi nggak terlalu panas banget ya. Oke, itu dia tadi ya review tentang chipsetnya dan juga prosesornya. Sekarang kita akan mereview tentang kamera. Oke teman-teman, ini adalah aplikasi kamera bawaan dari Redmi Note 10 Pro. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di kamera Redmi Note ya. Di sini kita beralih ke mode profesional. Ada WB Auto, kemudian Focus Auto, Shutter Auto, ISO Auto, dan juga EF yang bisa kita atur secara manual ya di sini. Kemudian di sebelah kirinya ini ada pengaturan bingkai, rata-rata bingkai. Kemudian kita bisa mengaktifkan 108 megapiksel ultra ya. Di sini juga ada mode filternya yang bisa kita pilih melalui kolom yang ada di bagian kanan ya. Di sini ada normal, vivid, kemudian limo, emas, garment, dan juga negatif film. Beralih ke menu video. Di video ini di sebelah kiri ya, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ada pengaturan flash yang bisa dihidupkan. Kemudian ini mode stabilizer. Kalau kita pencet, dia ada tulisan videonya stabil di bagian atas warna kuning ya. Jadi dengan ini videonya bisa lebih stabil ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada mode percantik ya, dengan bisa kita atur sendiri ya skala untuk kecantikannya sendiri ya, seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah hasil video rekaman dari aplikasi kamera bawaan Redmi Note 10 Pro yang menggunakan fitur stabilizer. Jadi di sini saya mengaktifkan fitur stabilizer dan seperti inilah hasil dari videonya ini guys. Yap, lanjut di sini kita ada mode potret. Jadi di mode potret ini background di belakang dia akan ngeblur. Jadi kita fokuskan aja langsung kepada objek yang mau difoto. Nah, seperti ini. Di sini ada menu tampilkan garis lurus dan juga menu pengaturan dari kamera, setelan kamera ini guys. Nah, di mode lainnya di sini ada video pendek ya, seperti ini. Jadi kita merekam video dengan durasi yang pendek sekali dengan memaksimalkan kualitas dari kamera video ini guys. Selain video pendek, di sini ada menu vlog, kemudian dual video, ubah 108 megapiksel, ada bisa dokumen, selang waktu, dan juga cloning. Ada pengaturan malam hari, panorama, dan gerak lambat, serta mode diperpanjang. Jadi yang saya suka di sini ada fitur cloning. Dan cloning ini bisa di cloning video, juga bisa di cloning di bagian gambar juga guys. Ini dia hasil dari fitur cloning video di kamera Redmi Note 10 Pro. Dan satu lagi fitur yang menarik adalah fitur dual kamera yang ada di kamera bawaan Redmi Note 10 Pro ini. Jadi ini kita bisa memilih seperti ini, atau ya kita bisa menggeser posisi kamera depan ke bagian bawah ini guys. Oke. Ini adalah fitur. Sampai segini dulu video saya kali ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.